Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Karismawati dengan NIM A1S1230073 dari program studi bimbingan dan konseling dari kelas R001 angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil trajektori lapangan dari mata kuliah Evaluasi Diagnosis dan Kesulitan Belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Yang mana pada trajektori lapangan ini sasaran saya pada anak yang berinisial ZM, yang mana dari hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama orang tuanya dan guru wali kelasnya dapat dikatakan bahwa dugaan kesulitan belajar yang dialami ZM ini adalah kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia dan kesulitan belajar menghafal. Tapi ini masuk pada tingkatan awal saja. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh orang tua dan kakaknya, yaitu dengan mengajari anak setiap malam cara menghafal dan berhitung dengan mengulangi perkalian dan penambahan, pengurangan. Kemudian mendaftarkan sang anaknya les privat untuk mengatasi masalah kesulitan belajar yang dialami oleh sang anak agar lebih berkembang dengan cepat. Kemudian ada fokus tinjauan yang dimana perkembangan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada si anak, ibunya, dan guru yang mengajarnya untuk mengetahui perkembangan dan pembelajaran si anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan perkembangan anak termasuk cukup baik untuk anak seusianya tersebut. Selanjutnya ada untuk akademik yang dimana setelah melakukan observasi dan wawancara, ZM ini juga termasuk anak yang berprestasi karena ia pernah menjadi juara di kelasnya. Selanjutnya ada tinjauan dalam diri sang anak. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, kesulitan belajar tersebut tidak ada masalah dari berfungsinya otak. Hanya saja karena kurang konsistennya orang tua dalam mengajarkan anaknya. Kemudian, gangguan belajar berada pada tingkat yang awal dan bersifat verbal. Tidak ada mengalami gangguan keempatnya yang dimana yaitu auditori pendengaran, visual penglihatan, psikomotorik, atau gangguan modalitas indrawi. Jenis kesulitan yang menjadi dugaan kuat adalah kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia dan kesulitan belajar menghafal. Kesulitan belajarnya pun berada pada tingkat persepsi awal. Tidak ada gangguan somatogen ataupun penurunan prestasi karena gangguan fisik atau penyakit kronis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tidak ada keterlambatannya pada perkembangan kepribadian si ZM ini. Untuk anak seusianya, ia termasuk lebih cepat dalam perkembangan kepribadiannya. Kemudian, tidak ada gejala gangguan psikomotorik pada anak, tetapi anak suka menunda-nunda pekerjaannya dan senang bermain-main. Dalam temperamen atau mudah dan sukarnya terpengaruh, ZM ini termasuk anak yang mudah terpengaruh dalam hal temperamen. Contohnya seperti ketika ada temannya yang menggerutu ketika diberitahu oleh orang tuanya, maka ia akan mencontoh seperti itu juga. Selanjutnya, untuk tinjauan lingkungan anak, tidak ada pengaruh dari lingkungan masyarakatnya karena alhamdulillah ia dikelilingi oleh lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian untuk keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan oleh orang tua, tidak ada norma atau susila peraturan, itu tidak ada karena orang tua sang anak sudah memberikan bimbingan yang sangat baik kepada si ZM ini. Kemudian pada kesehatan, alasan mendidik neurotis seperti pendidik yang terlalu banyak menuntut, terlalu melindungi, memanjakan, atau orang tua yang kurang konsisten. Mungkin karena faktor dari orang tua anak karena kurang konsisten dalam mengajarkannya. Kemudian untuk faktor instrumental ataunya kurang sarana dan prasarana belajar yang memadai baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain. Menurut hasil observasi dan wawancara, tidak, karena sarana dan prasarana sudah memadai dan sangat cukup.
Selanjutnya untuk masalah pada pendidikan, yaitu pada hasil belajar yang diperoleh di sekolah berasal dari wawancara yang saya lakukan dengan gurunya, bahwa sang anak selama 1 semester ini berperilaku baik, kemudian ia cepat merespon, rajin bertanya dengan gurunya. Kemudian hasil wawancara dengan kedua orang tuanya, bahwa sang anak ini agak lambat dalam berhitung dan menghafal. Kemudian perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas seusianya, yaitu berdasarkan hasil belajarnya ia termasuk anak yang cukup pintar, cepat merespon, dan sering bertanya. Kemudian kaitan hasil belajar saat ini dengan yang pernah dicapai saat yang lalu, dan juga hubungan kemampuan antara satu bidang studi tertentu dengan bidang studi lain. Jawabannya itu saling keterkaitan, karena ia tipikal orang yang suka bertanya. Setiap pelajaran dia selalu cepat merespon dengan pertanyaan-pertanyaannya. Waktu di awal semester lalu ia kelihatan seperti seorang pendiam, dan seiring berjalannya waktu si ZM ini sudah bisa mulai berbaur dengan teman-temannya dan beradaptasi dengan baik. Kemudian untuk komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencakup mata pelajaran inti atau kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler, apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak dan tidak terlalu memberatkan? Gimana jawabannya itu sejauh ini tidak ada yang memberatkan bagi siswa dan masih dalam zona yang aman. Kemudian di mana ruang belajar si ZM ini di rumah maupun di sekolah sudah memadai dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dan kemudian untuk ventilasi sangat cukup memadai, lokasi belajarnya pun berada di tempat yang pas untuk melakukan pembelajaran. Dan ZM ini bisa bergaul dengan lawan jenisnya. Walaupun awalnya malu-malu, lama-lama ia kemudian menjadi sudah terbiasa. Dan untuk sarana dan fasilitas belajar anak sudah cukup, maupun di rumah dan di sekolahnya. Kemudian insya Allah semua aman, air yang mengalir di kantin pun terjaga kebersihannya, dan lingkungan sekolahnya itu asri. Kemudian untuk psikologi, tingkat kecerdasan secara umum bervariasi. Tingkat kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang kelihatan cuek saat guru menjelaskan, tapi ketika ditanya dia akan menjawab dengan benar. Kemudian semua anak itu pintar, cuma cara mereka meresponnya berbeda-beda. Dan MZM ini termasuk anak yang cepat merespon dalam hal pelajaran. Untuk bisa terrealisasi bakat harus ditunjang dengan minat, latihan, pengetahuan, pengalaman, agar bakat tersebut dapat teraktualisasi dengan baik. Kemudian konsentrasi ZM ini cukup baik dan bagus dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk memberikan motivasi belajar yang baik dapat membuat siswa semangat untuk belajar tanpa paksaan. Kemudian siswa percaya bahwa apa yang dipelajarinya di sekolah berguna, bermanfaat, dan penting untuknya. Kemudian ZM ini termasuk orang yang kurang bisa menahan atau perasaan emosinya ketika pembelajaran, dan ia kurang percaya diri. Selanjutnya untuk fisik ataupun kesehatan tidak ada masalah dengan pendengarannya. Mungkin untuk makanannya yang mungkin ada tidak sepenuhnya tercukupi untuk makanan yang bergizi. Kemudian MZ ini lahir dalam keadaan normal dan tidak ada memiliki penyakit kronis. Selanjutnya untuk sosial, orang tua anak memiliki karakteristik yang baik, sangat mementingkan pendidikan sang anak walaupun orang tua hanya tamatan SMA. Ayah sang anak bekerja sebagai kuli bangunan dan ibunya sebagai babysitter. Tetapi sang anak tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang dan sarana dalam pembelajarannya. Pola asuh yang diajarkannya juga baik. Orang tua sang anak tidak bersikap over ambisius ataupun yang lainnya. Dan orang tuanya ini selalu mendukung anaknya dalam hal apapun dan selalu mengajari anaknya untuk optimis dalam sesuatu hal. Selanjutnya ada ayah dari sang MZM ini adalah seorang yang pekerja keras, ulet, humble kepada anaknya.
suka memberikan hadiah kepada anak-anaknya ketika mendapatkan juara. Sang ayah pun tidak kenal lelah dalam bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan sekolah sang anak. Dan dalam proses pembelajarannya, sang ayah memberikan yang terbaik untuk sang anak. Dan keluarganya ini memiliki 3 anak perempuan, dan si ZM ini menjadi anak bungsu. Dari hasil wawancara dan observasi ini bisa saya simpulkan bahwa dugaan kesulitan belajar yang dialaminya adalah kesulitan belajar dalam berhitung ataupun di skala kuliah, dan kesulitan belajar menghafal yang berada pada tingkat persepsi awal, dikarenakan kurangnya konsistensi orang tua dalam mengajari sang anak, minimnya pengulangan materi saat belajar, kecenderungan anak menunda-nunda pekerjaan, dan ia lebih suka bermain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.